Mari kita berdoa. Sekali lagi kami mohon belas kasihan Tuhan menolong kami untuk boleh memiliki hati yang mau diajar oleh Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan dan setiap kami boleh mendengarkan, dan bukan hanya sampai kepada mendengarkan, tapi kami juga mau melakukannya demi kemuliaan Tuhan saja. Tolong kami, tolong hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami boleh sama-sama diberkati, kami sama-sama memiliki komitmen untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Shalom semuanya ya. Ini besar sekali suara. Oke, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dalam Mazmur 103. Kita akan baca secara bertanggapan. Mazmur 103 ayat 1 sampai yang ke-14. Mulai dari saya, lalu jemaat sekalian. Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendam. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Ya, tema pagi hari ini sejauh timur dari barat. Sebuah perdebatan di antara orang Kristen mengenai pengetahuan, apakah pengetahuan tidak begitu perlu dimiliki oleh orang Kristen? Karena orang Kristen tidak perlu susah-susah untuk belajar Alkitab dengan seksama. Orang Kristen tidak perlu dipusingkan dengan doktrin-doktrin yang membuat pusing kepala. Ada orang yang begitu berkata. Atau hamba-hamba Tuhan berkata tidak perlu belajar kayak begitu, ya. Kita cukup memiliki kasih. Firman Tuhan katakan kasih menutup banyak hal, dan 1 Korintus 13 ayat 8 berkata kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jadi seakan-akan membenarkan benar tuh pengetahuan itu akan lenyap. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak perlulah belajar Alkitab. Yang penting tuh bisa berbuat baik, berbuat kasih kepada orang, ya, tidak berlaku jahat. Itu cukup sebagai orang Kristen. Benar? Benar atau tidak? Jemaat yang terkasih, izinkan saya bertanya, bagaimana kita memiliki kasih jikalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang orang yang kita kasihi, objek yang kita kasihi? Tak mungkin mengasihi tanpa pengetahuan. Tak mungkin mengasihi tanpa mengenal. Setuju? Saya sih mengasihi. Mengasihi siapa? Gak tahu, pokoknya mengasihi aja. Itu namanya pebohongan. Kebohongan, ya, kebohongan. Tidak mungkin kita mengasihi tanpa kita kenal.
Objek kasih harus kita kenal, bukan? Kata orang cinta itu buta. Itu kata dunia. Ya, kamu kenal nggak dia? Kagak kenal. Tapi gue cinta. Pokoknya apapun gue cinta. Itu tidak benar. Ya, kita harus memiliki, itu kata dunia, kalau cinta itu buta. Tetapi bagi orang Kristen, kita harus memiliki cinta yang melek, yang melihat dengan jelas siapa yang kita cintai, objek yang kita kasihi, siapa yang akan menjadi istri atau suami kita. Lihat dengan jelas, dan ketika tahu ada hal yang baik atau hal yang jahat di dalam karakternya, maka disitulah kasih menutupinya. Namun bukan berarti kemudian kalau kita kasih, mengasihinya, lalu mendiamkannya, lalu biarkan saja, gak usah berubah. Tidak demikian. Kasih itu juga membuat menjadi perubahan dan sama-sama berubah. Ya, jadi harus melek hari ini. Jadi kalau pemuda-pemuda yang pacaran harus melek jelas, lihat karakternya dari pacarnya, lihat, lalu ada yang tidak baik, lalu kemudian sampaikan itu dengan kasih bahwa ini tidak baik. Jadi jangan tutup mata, sebab nanti dalam pernikahan jauh lebih jahat daripada apa yang dilihat sekarang, yang nampak. Nah, jemaat yang terkasih, ketika kita mengatakan aku mengasihi Tuhan namun tidak tahu kenapa, maka itu bisa berbahaya. Ya, kegairahan melayani Tuhan tanpa pengertian yang benar itu dapat berbahaya. Contohnya Yefta dalam kisahnya dalam kitab Hakim-Hakim 11. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan, seorang yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Pahlawan, tetapi itu Alkitab jelas sekali ngomong, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Yefta kemudian di dalam pasal itu diusir oleh anak-anak istri Gilead yang lain. Lalu Yefta menjadi, untuk bertahan hidup, dia menjadi perampok. Ketika menjadi perampok, perampoknya bukan juga perampok yang begal biasa-biasa saja, tapi begal yang kemudian disegani. Nah, saking jagonya, memiliki mental pemberani, Yefta diminta untuk menjadi komandan melawan Bani Amon. Wih, keren banget ya. Terus Yefta bilang, ngapain saya bantuin kamu? Kamu dulu usir saya, sekarang minta bantuan. Enggak, kamu udah keren gitu ya. Lalu ayat berikutnya, Yefta dihinggapi oleh roh Tuhan. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jikalau engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah, ternyata ketika dia pulang, dilihatnya anak perempuannya keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anak yang tunggal, katanya. Anaknya menjadi persembahan dibakar. Nah, ini adalah bagian daripada hal yang kecil dari the danger of guilt without knowledge. Ya, keberbahayaan semangat tanpa tahu firman Tuhan. Nah, orang Kristen bisa semangat tapi nggak tahu semangat untuk apa. Semangat sih pelayanan, semangat sih beribadah, tapi nggak tahu juga untuk apa dan kepada siapa. Tidak kenal juga siapa Tuhan dan karakter-karakternya. Maka Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Roma, Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi Rasul Paulus juga merasa sedih sekali. Ada orang-orang yang semangat, loncat, guling-guling, nangis-nangis, bisa teriak-teriak, tapi without knowledge itu danger, bahaya. Ya, jadi keberbahayaan. Maka sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka menciptakan Allah menurut objek apa pikirannya sendiri. Itu berbahaya sebagai orang Kristen. Kita bisa sama-sama tuh menciptakan Yesus di dalam pikiran kita, di dalam
emosi kita dalam situasi ini kan Tuhan baik dan bla bla ya. Maka sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kepada jemaat di sini, giatlah bagi Tuhan dengan pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Belajar baik-baik. Sebab Yefta bersemangat bagi Tuhan, tetapi semangatnya tidak didasarkan pada pengetahuan tentang kebenaran dari Allah. Dia tidak tahu kebenaran Allah melalui hukumnya. Dia hanya berusaha membangun dari dirinya sendiri dan kebenaran yang diyakini seperti orang-orang kafir di sekitarnya. Adopsi. Orang itu begitu. Ya udah, aku lakukan hal yang itu juga. Dan kemudian itu mengarah kepada kematian, kerugian. Be careful, hati-hati jemaat. Jadi kalau kita memberikan persembahan pun hati-hati kalau kita tidak tahu kenapa memberikan persembahan. Kalau memuji Tuhan kemudian kenapa ya aku memuji Tuhan? Tanyakan itu. Ya, tanyakan itu. Jemaat terkasih, mengapa saya panjang lebar menekankan hal ini pada awal khotbah saya mengenai tema sejauh timur dari barat? Kenapa? Kenapa? Karena tema ini kita akan mendapatkan dua respon yang berbeda dan bisa berbahaya. Ya, yang pertama adalah menjadi penghiburan bagi seorang pendosa. Bagi pendosa atau yang suka melakukan dosa dan menganggap bahwa kasih Tuhan besar dan dosa itu sendiri tampaknya akan hilang dan tidak lagi mengancam dengan serius. Dan yang kedua, anugerah itu terlalu besar untuk saya dan saudara sehingga membuat kita menjaga kekudusan hidup dengan baik. Ada dua respon. Jadi keberbahayaan respon ini. Yang pertama, sebab ada banyak orang Kristen yang telah dikuduskan oleh Tuhan, namun tetap menganggap dosa dapat diterima dan pantas, tidak ada yang perlu ditakuti. Karena kita punya vaksinnya, yaitu darah Kristus. Amin. Amin. Ya, ini sekarang vaksin sedang dicoba ya untuk dites kepada beberapa orang. Lalu virus corona ini terus merajalela. Lalu kemudian kita kalau udah vaksin, ya sudah, menyebar, gak apa-apa, lakukan karena udah ada vaksin. Hati-hati. Maka ada orang yang berkata bahwa aku boleh dan terus berbuat dosa, bahkan sengaja untuk berbuat dosa karena ada pengampunan dosa dari Tuhan. Rasul Paulus menulis dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Semua dosa, bahkan dosa yang tampaknya begitu remeh di mata kita adalah pelanggaran, dan kita tidak boleh menganggap remeh dosa sekecil apapun. Dan kita pikir bahwa kita punya vaksin, ada Kristus yang sudah membayar. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita melupakan pada akhirnya keganasan akan dosa, ibarat penyakit kanker yang kalau dibiarkan dia akan memiliki potensi untuk terus menyebar ke jaringan-jaringan, lalu akan menyebabkan kita tidak berdaya dan akhirnya kaget-kaget stadium 5 sudah mati, susah untuk disembuhkan. Tapi pada awal-awal kita tidak merasa bahwa itu mengganggu. Ya oke lah, mengganggu sedikit aja, biarin aja, nggak perlu dituntaskan, nggak perlu ditakuti. Nanti sudah tiba-tiba jadi kanker ganas, maka jadi wah gawat, kaget-kaget kita. Atau sebuah cerita yang saya pernah dengar bagaimana suku Eskimo di kutub utara itu yang membeku untuk bagaimana mencari serigala. Untuk membunuhnya caranya adalah tancapkan pisau lalu kemudian aliri darah, ditetesin darah, lalu darah itu pisaunya jadi beku, lalu kemudian serigala datang kemudian menjilat-jilat pisau yang tajam itu, jilat, kemudian dia merasa bahwa darah segar itu kemudian keluar, ya, lidahnya karena berdarah, lalu keluar, dijilat terus, wah asik lama-lama, ya, kemudian akhirnya kehabisan darah. Saya tidak berharap jemaat membaca tema ini untuk kita boleh terus hidup di dalam dosa, menjilat demi menjilat, menikmati kenikmatan yang kemudian akhirnya mematikan. Hati-hati. Tidak terus-menerus melakukan dosa. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sebab Tuhan memberikan kemurahannya agar kita kembali kepadanya. Roma 2 ayat 4.
berkata, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal bagi mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan." Ini harus dipahami, maka pengetahuan kita harus lengkap. Tidak boleh menekankan satu sisi kasihnya yang besar, tapi lupa dengan penghukuman daripada Tuhan. Ya, pemazmur tidak mengajak umat untuk tidur tenang karena ayat ini. Tenang saja, dan kemudian setelah bangun berbuat dosa lagi. Bukan untuk itu, melainkan dia mengajak umat Tuhan, umat yang dikuduskannya, memuji Tuhan, dan dia mulai dengan dirinya sendiri. Pemazmur mengajak dirinya sendiri untuk memuji Tuhan. "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya." Worship selalu dimulai dengan selalu bersama-sama. Memang tidak selalu dimulai dengan bersama-sama seperti komunal seperti ini. Worship selalu dimulai dengan apa? Diri sendiri. Saya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jiwa menggambarkan keseluruhan hidupku. Saya mau memuji Tuhan dengan jiwaku yang di dalam ini, bukan yang eksternal, bukan yang kalau kemudian tampak di luar, kelihatannya bernyanyi, terdengar suara merdu, namun hati bungkam, hati tidak bergirang, hati yang masih gundah gulana, hati yang masih menyembunyikan dosa yang tidak dibawa keluar menjadi terang kepada Tuhan. Bukan begitu, tapi jiwa berbicara dengan di dalam ini hatiku memuji Tuhan, bukan yang tampak di luar. Karena di tampak luar itu kita bisa bohongin jemaat, ya, kita bisa loncat-loncat, wih luar biasa dia. Kita bisa nangis-nangis, itu eksternal. Memang juga bisa dari dalam, tapi hati-hati, karena yang tersembunyi itu Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu. Maka pujian itu pun menjadi terbatas kalau yang eksternal. Pujilah karena namanya yang kudus, karena karakter Tuhan yang kudus. Pujian kepada Tuhan secara pribadi. Maka sebenarnya tidak ada namanya karantina, tidak ada namanya karantina, pembatasan untuk beribadah. Kemudian kita akhirnya nggak bisa ibadah nih. Bukan, nggak bisa. Masa pandemi ini kan banyak karantina. Bukan berarti kemudian membatasi kita dalam ibadah. Sebab ibadah dapat dilakukan secara pribadi, dimanapun dan kapanpun saudara berada. Jiwaku dan batinku memuji Tuhan. John Gottlieb menuliskan pemazmur berkata begini, an exhortation to the self. Jadi pemazmur ini sedang menasehati atau memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Kalau kita bilang mari jemaat, nah itu saya mengajak untuk jemaat. Tapi ini pemazmur, aku nasehati jiwaku, aku perintahkan puji Tuhan. Itu namanya exhortation to the self. Diri. Malas, bangun dong. Kalau malas bangun. Enggak lah, malas lah, saya lagi banyak pergumulan. Bangun, puji Tuhan. Itu dari dalam jiwa itu. Enggak ada orang yang tahu mungkin. Tapi hari ini harusnya perintah itu datangnya dari mana? Dari dalam jiwa kita perintahkan. Maka mungkin jiwa bertanya, mengapa saya harus memuji Tuhan? Nah, itu sebuah pertanyaan. Kalau jiwa bertanya, mengapa saya memuji Tuhan? Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dan disinilah kita mendapatkan sebuah alasan mengapa pemazmur dapat memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwanya. Karena ada pengetahuan tentang kebaikan Tuhan, dan kebaikan Tuhan tidak boleh dilupakan. Itu yang saya tadi tekankan, bahwa dia memuji Tuhan
bukan karena disuruh, bukan, yo puji Tuhan, tapi gak tahu kenapa. Tapi dia memuji Tuhan, memerintahkan dirinya untuk memuji Tuhan karena dia tahu bahwa ada kebaikan Tuhan, dan kebaikan Tuhan tidak boleh dilupakan. Apa saja alasannya? Yang pertama adalah dia mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ini bicara tentang keselamatan. Dia yang memahkotaimu dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Jadi ada alasan dia memuji Tuhan. Ada alasan kenapa dia memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Jemaat datang memuji Tuhan karena apa hari ini? Ya karena hari Minggu, kan kita orang Kristen, datang ke gereja. Lalu ngapain hari Jumat yang ngaji atau sembahyang Jumat? Tuhan itu kenapa kita harus puji? Ya Tuhan baik. Baik karena apa? Baik sudah kasih makan dan bla bla bla. Banyak alasan. Disitulah kita memerlukan pengenalan yang benar tentang Tuhan yang kita puji. Alasannya apa? Motifnya apa? Pengetahuan akan kebenaran diperlukan agar kita dapat dan dengan tepat meresponi kebenaran firman Tuhan, meresponi anugerah Tuhan. Josia, anak saya, sejak kecil kami pastikan kalau dia berbuat salah, dia harus minta maaf. Dan kalau minta maaf, karena apa? Kadang-kadang dia bingung. Josia minta maaf. Papi, Josia minta maaf. Kenapa? Kakak tahu kenapa. Waduh, gawat juga. Tapi kadang-kadang dia tahu karena apa. Karena Josia tadi teriak-teriak atau Josia tadi lari-lari. Dia tahu kenapa dia minta maaf. Dan kalau dia mengucapkan terima kasih, karena apa? Ada reason, ada alasan untuk kenapa dia mengatakan minta maaf. Ada reason juga mengapa dia mengatakan terima kasih kepada sesuatu. Karena dengan dasar apa kita melakukannya, maka menjadi mantaplah perjalanan kekristenan kita. Kalau kita hari ini datang kemudian tidak berpikir kenapa aku datang, ya karena perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan hanya perintah Tuhan, kemudian kita tidak tahu kebaikan Tuhan, ini menjadi legalis lagi, menjadi kering kemudian kerohanian kita, dan pulang nanti kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa karena kita nggak ada yang ingat tentang perbuatan baik Tuhan. Kita hanya menjalankan dan kemudian terjebak di dalam ritualisme keagamaan dan seperti agama-agama yang lain. Tidak begitu. Maka tidak banyak memang orang Kristen memahami hal ini. Pokoknya ya nyanyi saja. Pokoknya ya datang saja. Pokoknya kalau melayani saja. Gak ada reason, gak ada alasan. Gak begitu ya. Atau kalau gak datang ya gak enak sama cuantau. Nanti cuantau tanyain, nanti kunjungin. Itu tuh mengganggu. Gak. Kalau nggak ditanya mengapa nggak datang dan macam-macam, tambah ngeri kalau begini, ya. Kalau kita minta ampun, ampun yang mana? Begitu. Kalau kita bersyukur, syukur yang mana? Kalau masih anak-anak, kita terkadang tidak tahu alasannya mengapa begini dan mengapa begitu. Namun semakin kita beranjak dewasa, kita mulai bertanya mengapa dan mengapa. Alasan kita melakukan ini dan itu. Ini adalah sebuah ciri dari kematangan emosi, atau dalam konteks kita dalam kekristenan adalah kematangan rohani. Kita mulai tahu kita bergerak karena apa, kita tahu karena melayani itu karena apa, ya. Kemudian pemazmur kembali menguatkan argumennya mengapa memuji Tuhan, yaitu dengan mengenali karakter Tuhan yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Timur dan barat tidak akan pernah bertemu. Ini adalah unlimited, luar biasa, jauh sekali, tidak terbatas, ya. Tuhan mengenal saya dan saudara dan Dia mengasihinya.
Tuhan tahu bahwa kita tidak selalu menyenangkan hatinya. Tuhan tahu bahwa kita itu brengsek. Tuhan tahu kita bermain-main dalam anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan tahu juga, dan ketika Tuhan tahu, Dia tetap mengasihi kita. Tuhan tahu bahwa saya adalah orang yang berdosa, namun Dia mengampuni saya dan saudara. Saya dan saudara sakit, namun Dia menyembuhkan kita. Saya dan saudara berada dalam lubang kematian, namun Dia menarik keluar saya dan saudara. Kadang kita melupakan kebaikan Dia, namun Dia tetap memberikan yang terbaik. Saya dan saudara pantas mendapatkan keadilan, yang pasti keadilannya adalah masuk neraka. Namun Dia memberikan belas kasihan, seperti kasih seorang bapa untuk anak-anaknya yang bandel dan pemberontak, dikatakan, yang menunggu dengan cemas untuk anaknya pulang ke rumah agar dapat memberikan kelimpahan kasih karunia. Itu adalah kasih Tuhan bagi kita, dan itu di luar pemahaman saya dan saudara. Sebuah kisah nyata dalam waktu perang antara Amerika dan Vietnam, ya, seorang veteran Vietnam dan kolonel angkatan udara menceritakan ini. Jadi ada seorang anak yang kemudian ada yang salah sasaran, ada bom meledak, terus ada anak kecil dari dari Vietnam itu kemudian terluka dan memerlukan darah. Lalu kemudian dokter itu mencari siapa yang bisa menyumbang darah dengan tepat. Lalu cari, lalu nggak ada yang cocok. Cari. Kemudian ada satu anak orang Vietnam juga, anak kecil juga. Lalu kemudian dia berkata, maukah kamu mendonorkan darahmu untuk anak itu? Kemudian dia, nggak mau. Lalu nangis, nggak mau. Lalu beberapa waktu kemudian dia merespon, lalu datang, saya mau. Lalu perawat itu mengatakan, oh terima kasih, di dalam bahasa Perancis, tapi Heng kemudian nggak mengerti. Namanya Heng, ya, si anak kecil yang membantu untuk anak kecil itu. Heng segera dibaringkan di atas ranjang, lengannya diseka dengan alkohol dan jarum dimasukkan ke dalam pemburu darahnya. Lalu melalui pencobaan yang berat itu, Heng kemudian terbaring kaku, ketakutan karena diambil darahnya. Gemetar, nangis, berteriak. Lalu tim medis mulai khawatir, jelas ada yang salah pada titik ini. Seorang perawat Vietnam datang untuk membantu melihat kesusahan si kecil. Dia berbicara kepadanya dengan cepat dalam bahasa Vietnam. Lalu kemudian si Heng itu cerita sesuatu. Lalu perawat itu mengatakan, dia tersenyum ketika mendengarkan perkataan si yatim piatu itu, si Heng ini. Lalu saya mendongak, perawat itu berkata pelan kepada orang Amerika. Dia pikir dia akan sekarat. Dia salah paham tentangmu. Dia pikir kalau kamu telah meminta untuk memberikan semua darahnya agar gadis kecil itu bisa hidup. Ya, dia pikir gadis kecil ini diambil darahnya kemudian jadi mati nanti. Makanya dia ketakutan sekali diambil darahnya. Tapi kemudian perawat Amerika berkata, kenapa dia rela melakukannya? Tanya perawat angkatan laut itu. Perawat Vietnam itu mengulangi pertanyaan itu kepada anak lelaki itu, kecil itu, dengan sederhana dia berkata, karena dia temanku. Karena dia temanku. Itu adalah gambaran sekilas tentang cinta yang luar biasa kepada teman dan tidak bisa dipahami yang dimiliki Tuhan apalagi. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada yang memiliki kasih yang lebih besar dari ini, bahwa seorang akan memberikan nyawanya untuk teman-temannya atau sahabatnya. Tidak ada. Jemaatku terkasih, jika saudara menginginkan kasih yang terlihat, lihatlah apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita di dalam Kristus. Roma 5:8, tetapi Tuhan membuktikan kasih-Nya sendiri kepada kita, bahwa ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya.
Jika kita benar-benar ingin memahami cinta Tuhan, jangan dengarkan lagu cinta atau orang yang menggunakan istilah cinta. Jika saudara ingin mendalami apa artinya mencintai dan dicintai, lihatlah salib Kristus. Karena di sanalah kasih Tuhan datang kepada umat Tuhan. Di sanalah kasih Tuhan yang tak terbatas adanya, yang meskipun kita masih berdosa, Dia tebus dan kemudian menggantikan kita. Salib adalah ekspresi pamungkas dari kasih Tuhan yang tidak dapat dipahami kepada umat manusia. Lihat dia, dan firman Tuhan berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kita yang mana? Firman Tuhan katakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kita. Saya mulai memikirkan kita yang seperti apa. Kita yang siapa? Kita yang takut akan Tuhan. Dan ini diulang-ulang terus sepanjang ketika kita membaca Mazmur. Ketika pemazmur mengatakan benefit keuntungan dari seorang yang dikasihinya, kita lihat ayat 11, 13, 17 dan bla bla bla. Atas orang-orang yang takut akan Dia. Apa arti takut akan Tuhan? Istilah itu bisa berarti takut akan penghakiman Tuhan, bisa. Namun dari perspektif teologis, takut akan Tuhan mencakup lebih dari sekedar ketakutan. Robert B. mengatakan, ada pertemuan antara kekaguman, penghormatan, pemujaan, penghormatan, penyembahan, keyakinan, rasa syukur, cinta, rasa segan kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki sikap hormat, kagum, dan tidak sengaja bermain-main dalam kemurahan hati Tuhan. Kita itu yang diberkati. Jangan berkata bahwa kita, tetapi kita terus bermain-main dalam anugerah Tuhan, melakukan dosa terus dan menganggap rendah anugerah Tuhan. Hati-hati, mungkin kita adalah bukan orang pilihan daripada Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan tidak bermain-main, tidak bermain-main dalam dosa, di dalam pelanggaran. Maka di bagian terakhir-terakhirnya selalu berkata, orang-orang yang takut akan Dia menerima benefit daripada keselamatan daripada Tuhan. Hati-hati. Hati-hati kita juga bermain, apakah kemudian saya diselamatkan karena perbuatan baik? Bukan, tetapi memang karena anugerah Tuhan. Tapi ketika kita menerima anugerah Tuhan, maka ciri-cirinya adalah orang yang respect, kagum, dan tidak sengaja terus bermain dalam anugerah Tuhan. Bagi seorang yang tidak memahami anugerah ini, mereka hanya bermain seperti anak kecil yang bermain dengan batu permata, tidak tahu apa kegunaannya. Kalau L, anakku yang paling kecil, kasih emas, perak, dan permata begitu, dia tahu? Kagak tahu. Ketika kita tahu dan makin matang kasih orang yang dewasa, dia tahu bahwa dengan itu menjadi kelimpahan. Tapi anak-anak yang bermain-main atau tidak memiliki pengetahuan tentang anugerah Tuhan, maka dia bisa bermain-main dalam anugerah Tuhan, nggak tahu digunakan seperti apa. Ini keselamatan terlalu besar, maka ya udah begitu saja. Ini seperti perumpamaan Matius 7 ayat 6. Jangan lemparkan mutiaramu kepada babi-babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya. Sejauh timur dari barat, kasihnya besar. Anugerahnya melimpah bagi orang-orang yang menghormati Tuhan, yaitu bagi orang-orang yang bisa jatuh namun bangkit lagi, jatuh lalu bangkit lagi, lalu melompat bagi kemuliaan Tuhan, dan yang rela hati untuk terus dibersihkan bagi kemuliaan Tuhan dan memiliki kelimpahan kasih karunia. Maka mari responi anugerah ini dengan tidak terus menginjak-injak anugerah Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan, hormati Tuhan dalam segala laku kita, dan pujilah Dia dengan pemahaman yang benar tentang Dia. Anugerahnya yang besar, Dia paham kita. Karena di ayat yang ke-14 berkata, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu yang bisa jatuh dalam dosa kembali. Tapi Tuhan tidak mau anak-anaknya
menikmati lumpur daripada dosa. Sejauh timur dari barat, Dia menjauhkan pelanggaran kita, anak-anaknya apa? Yang respect, yang hormat, yang kagum, yang tahu hidup ini mau diapain. Dan orang-orang yang begitu akan mengalami kelimpahan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika Engkau memberikan anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar, maka seharusnya kami meresponinya dengan ucapan syukur yang besar juga, Tuhan. Tetapi kenyataannya kami suka pelit dengan waktu kami, pelit dengan fokus kami, pelit hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, ajar kami terus-menerus, Tuhan, bersihkan kami, kuduskan kami, dan kami terus belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar secara menyeluruh, Tuhan. Berikan kami pengertian itu. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu, dan kami juga mau melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai respon yang tepat karena kebaikan Tuhan yang tidak bisa kami usahakan sendiri. Di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin.